Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat liburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan menyita banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat khususnya sholat fardu yang 5 waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Video kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jama' dan qashar. Pengertian sholat jama' adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu ashar. Jama' boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Sholat jama' ini diperbolehkan jika kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya minimum sejauh 80,64 km. Sholat jama' ini terbagi menjadi dua, jama' takdim dan jama' takhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jama' takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jama' takdim diantaranya adalah 1. Mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. 2. Niat jama' pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. 3. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan sholat jama' takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan syarat sholat jama' takhir adalah 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat jama' takhir tersebut. 3. Tertib. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan bila 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dalil mengenai sholat qashar telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara diringkas yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Demikianlah pertemuan kita dalam materi tentang sholat jama' dan qashar. Silakan salah satu dari kalian pimpin baca doa.
Samia, boleh? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bangku yang belum rapi silakan dirapikan, terus pakaiannya juga dirapikan. Sebelum kita masuk belajar, di sini Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Siapa di hari ini yang tidak masuk? Turun Bu. Mana dia? Nanti suka dipanggil dulu. Saja ya. Ya, Bu. Iya. Kita ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tentang sholat jamaah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sholat jamak dan sholat. Nah, sebelum Ibu masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Saya Bu, ya kenal. Ketentuan puasa Ramadan itu. Ya, masih ingat nggak puasa itu apa? Puasa itu dalam bahasa Arab biasa itu asyam atau biasa disebut asaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Terus ada menurut istilah puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, terima kasih Mirna. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, dengan adanya pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar dalam sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang hukum diperbolehkannya sholat jamak dan sholat qashar dalam sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sholat-sholat fardu yang hanya boleh dijamak dan diqashar. Kemudian yang keempat, menguraikan tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Dan yang kelima, yaitu kalian bisa mendemonstrasikan atau mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sholat jamak dan qashar. Di sini kalian pasti pernah kan berpergian jauh? Pernah. Nah, kalian pernah nggak melakukan sholat jamak? Belum ya. Nah,
saja, yaitu dengan cara dijamak pada waktu sholat asar. Nah, sholat jamak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jamak. Ada tahu? Ada. Apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, contohnya itu kan mengerjakan sholat pada waktu asar. Nah, berarti itu dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Otomatis kalau dikerjakan pada waktu sholat kedua berarti Jamak jamak takhir. Nah, jika sholat waktu dia mengerjakannya pada waktu zuhur berarti disebut dengan jamak takhir. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke sholat asar. Jadi sholat asar ini hampir sama dengan sholat jamak. Kalau sholat jamak itu kan menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, seperti contohnya sholat zuhur dan asar. Nah, kalau sholat qasar itu meringkas sholat dari yang 4 menjadi 2. Ada yang pernah nggak sholat qasar? Nggak pernah. Pernah, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi Ibu udah jelaskan sholat jamak dan sholat asar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan syarat diperbolehkannya sholat jamak. Kapankah kita diperbolehkan sholat jamak? Berpergian dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk mengqasar sholat. Jika syarat-syarat yang membolehkan sholat qasar terpenuhi, maka juga diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, seperti dalam kondisi yang hujan deras, kita tidak bisa keluar untuk masjid, jadi diperbolehkan. Kemudian turunnya salju, cuaca sangat dingin, nah itu juga termasuk ke dalam syarat yang diperbolehkannya menjamak dua sholat fardu. Tetapi hukum boleh hanya berlaku pada jamak takdim dan tidak diperbolehkan jamak takhir. Jadi hanya berlaku pada jamak takdim saja, tidak jamak takhir. Kemudian dasar hukum sholat jamak itu ada dari hadis Nabi SAW. Di sini gua akan membacakan hadisnya dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersamaan dengan maghrib. Oke, kemudian sekarang kita masuk kepada syarat diperbolehkannya sholat qasar. Nah, tadi sholat jamak itu kan umumnya pada orang musafir. Kalau qasar itu lebih pada spesifik lagi, lebih detail. Karena dia itu bukan menggabungkan, tapi dia meringkas dari 4 menjadi 2. Di sini Ibu akan bacakan syarat diperbolehkannya sholat qasar. Yang pertama, tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. Kemudian yang kedua, jarak tempuh berpergian adalah 48 mil atau ukuran yang berlaku pada masa dinasti Umayyah jika dihitung dengan waktu. Jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam atau 24 jam. Nah, jadi kalau kita mau sholat qasar ini harus dengan syarat melakukan bepergian selama sehari semalam atau 24 jam. Kemudian ada beberapa pendapat tentang jarak yang ditempuh. Yang pertama itu jaraknya 80,64 km
24,5 km. Jadi kemudian yang ketiga, hukum boleh mengkosor itu ketika kita keluar dari wilayah administratif. Kemudian yang keempat, sholat yang dikosor bukan sholat yang berstatus hutang atau kodok. Jadi misalnya kita ada kodok sholat nih, dan sholat kemudian kita kodok. Nah itu tidak bisa kita kosor, harus sholat kodok tersendiri. Kemudian jika dilaksanakan secara berjamaah dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa kosor. Nah, kemudian Ibu akan sedikit membacakan dasar hukum tentang sholat kosor. Di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah kemudian yang terakhir ini adalah sholat jamak dan kosor. Nah jadi ini kan sholat tersendiri ya, sholat jamak tersendiri, kemudian sholat kosor tersendiri. Ada yang terakhir ini kita gabung, ada sholat jamak dan kosor. Jadi kita menggabungkan dua sholat kemudian diringkas. Kalau sholat kosor tadi dari 4 menjadi 2, kalau jamak kosor ini kita gabungkan sholat zuhur dan asar yang dari rakaatnya, kalau di jamak kan 8 ya kalau zuhur, dan kalau di jamak kosorkan itu menjadi 4, zuhur 2, asar 2. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada hikmah pelaksanaan sholat jamak dan kosor. Kita selanjutnya itu ada hikmah dari pelaksanaan sholat jamak dan kosor. Sini ada yang tahu hikmah dari pelaksanaan sholat jamak dan kosor? Tahu ya? Oke, jadi hikmah yang pertama yaitu kita bisa belajar bersyukur melalui sholat jamak dan kosor. Kemudian yang kedua, bersyukur secara sosial. Jadi hikmah yang pertama itu yaitu belajar bersyukur melalui sholat jamak dan kosor. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan walaupun kita mempunyai halangan dan mempunyai uzur, kita tidak ada alasan untuk tidak sholat. Jadi kita masih bisa sholat melalui sholat jamak dan kosor karena Allah telah memberikan kita kemudahan. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur secara sosial. Apakah yang kita pahami tentang bersyukur secara sosial, di mana kita dapat meneladani nama Allah yang agung yaitu Al-Baru, yang artinya Zat yang Maha Penerima. Inti dari peneladanan terhadap Al-Baru adalah bagaimana kita selalu belajar memahami dan berempati kepada sesama. Kita harus peka terhadap apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh sesama manusia, terutama di lingkungan terdekat yang ada di sekitar kita.
Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mengukur pengetahuan kalian, Ibu akan membagikan 2 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti kalian yang mendapat kartu ini akan maju secara berkelompok. Nah, yang tadi sudah Ibu berikan kartu, silakan maju. Misalnya kelompok 1 sama nomor kasih. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang tadi Ibu bagi. Itu kan ada kartu petunjuk dan kartu jawaban. Nah, yang mendapat kartu petunjuk kalian harus membacakan clue-nya. Kemudian nanti yang dapat kartu jawaban akan menebak apa yang ada di kartu jawaban tersebut. Nah, mungkin silakan Safia dulu bacakan. Oke, clue-nya, aku merupakan ibadah wajib yang dikerjakan dengan beberapa syarat tertentu dan dilakukan dengan cara menggabungkan salat. Lalu, apakah namaku? Salat jamaah. Ya, salat jamaah. Ya, silakan dulu. Terima kasih Safia. Iya, Bu. Silakan berita. Nah, itu aku merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan dengan cara melingkar sholat. Lalu, apakah namaku? Ya, betul. Oke, terima kasih untuk kepada Tera. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, di sini ada yang ingin memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Oke, silakan Sulastri. Jadi menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu dalam salah satu dari 2 waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan 2 sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Dan jika dilaksanakan di akhir waktu disebut dengan jamak takhir. Sedangkan pengertian dari jamak qashar merupakan menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu zuhur maupun di waktu asar. Oke, terima kasih kepada Sulastri. Mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan bisa dilaksanakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima juga, kasih, Bu. Bye. Take care. Yay! Let's get going! Levels. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Whoa! Oops! Don't worry, I'm alright. Grandma, Hannah, come on! Bismillahirrahmanirrahim.
you, Lord, and we'll return to you certainly. Thank you so much, oh Allah, for your always caring for us. We're so grateful, Alhamdulillah. May your blessings flow, oh Allah. May your blessings